DPR diangkat sebagai menteri. Yang keempat, Presiden mengeluarkan produk-produk legislatif dalam bentuk penetapan Presiden tanpa persetujuan DPR dengan mengacu pada dekret Presiden sebagai sumber hukumnya. Padahal semestinya produk-produk seperti itu adalah hak DPR. Yang kelima, didirikan badan-badan ekstra konstitusional seperti Front Nasional yang ternyata dipakai oleh pihak komunis sebagai arena kegiatan. Sesuai taktik komunisme internasional yang menggaris pembentukan Front Nasional sebagai persiapan ke arah terbentuknya demokrasi rakyat. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi periode 1965 sampai 1998. Periode ini sering dikenal dengan Orde Baru. Pemerintah Orde Baru telah melakukan sejumlah tindakan korektif sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan MPRS nomor 3/1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Insinyur Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan elektif setiap 5 tahun. Yang kedua, DPR-GR diberi beberapa hak kontrol selain tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah. Yang ketiga, golongan karya dan anggota ABRI sebagai pemegang peranan penting diberi landasan konstitusional yang lebih formal. Yang kelima, pelaksanaan demokrasi periode 1998 sampai sekarang. Perubahan undang-undang dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut. 1. Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum pasal 1 ayat 3 dan menetapkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia, serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law. Yang kedua, mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara seperti hakim. Yang ketiga, sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan, check and balance. Yang keempat, setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, adanya penataan kembali terhadap lembaga-lembaga negara dan membentuk lembaga negara baru sesuai dengan hukum dan konstitusi yang berlaku. Yang keenam, penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan tiap-tiap lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern. Yang ketiga, arti penting perilaku demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, arti penting demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Yang kedua ada nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada kesadaran akan pluralisme. Yang kedua, sikap jujur dan memiliki pemikiran sehat. Yang ketiga, kerjasama antar warga masyarakat. Yang keempat, sikap dewasa dalam menerima keputusan. Yang ketiga ada norma-norma demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, pentingnya kesadaran terhadap pluralisme. Kesadaran akan pluralitas begitu penting dimiliki rakyat Indonesia sebagai bangsa yang beragam dari sisi etnik, bahasa, budaya, agama, dan potensi alamnya. Yang kedua, musyawarah. Semangat musyawarah menghendaki atau mengharuskan keinsyafan dan kedewasaan untuk menerima kemungkinan terjadinya kompromi sosial politik secara damai dan bebas terhadap keputusan bersama. Yang ketiga, cara harus sejalan dengan tujuan. Yang keempat, kejujuran dalam pemufakatan. Yang kelima,
terpenuhinya kebutuhan ekonomi. Yang keenam, sikap demokratis sebagai unsur pendidikan demokrasi. Yang keenam, kerjasama antar warga, masyarakat, dan sikap saling percaya. Yang keempat, penerapan sikap demokrasi di berbagai lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Contohnya, bekerja sama membantu meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Yang kedua, lingkungan sekolah. Contohnya, menghargai pendapat teman. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Contohnya, berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa. Yang keempat, lingkungan negara. Contohnya, menghargai hak-hak orang lain.